Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar Radio Dakwah Jogja rahimakumullah. Juga para pemirsa yang hadir dalam forum ini melalui Instagramnya Masjid Al-Fat rahimakumullah. Kembali kita haturkan ucapan alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya kita diperjumpakan oleh Allah pada pagi hari ini di forum ini, dan senantiasa kita haturkan doa kepada Allah agar semua yang hadir senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada pagi hari ini insyaallah kira-kira 40 menit ke depan kita akan melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Qasidin wa Mufidus Shadiqin ya, yang disusun oleh beliau Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Kita di tema Bayanus Sabab As-Sarif lil Khalqi Anisyukri. Jadi hal yang menjelaskan tentang apa yang memalingkan ya, apa yang memalingkan seseorang itu dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang memalingkan seseorang dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh beliau Al-Imam Ibnul Jauzi, "I'lam annahu lam yuqassir bil khalqi an syukri ni'mah illal jahli wal ghaflati." Bahwa sesungguhnya seseorang itu tidak akan teledor dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali karena ada sebab yang memalingkan seseorang itu dari syukur. Di antaranya yang pokok ya, yang ini yang menjadi pokok sumber seseorang itu tidak bersyukur kepada Allah atau lalai bersyukur dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah al-ghaflah. Yang kedua adalah al-jahlu, dan ketiga adalah asyahwatu. Nah, apa yang dimaksudkan ghaflah di sini? Makna ghaflah berasal dari kata ghafala yaghfulu. Ya, bisa diartikan kunci, yaitu hati yang terkunci. Hingga kemudian ada kelalaian di dalam diri seseorang. Hati yang kemudian tertutup, hati yang terhalangi ya, hati yang tertutup, hati yang terhalangi. Dan sesuatu yang menghalangi itu sangat banyak ya, sesuatu yang menghalangi terhadap menjadi sebab hati itu ghaflah ini banyak sekali ya. Salah satu di antaranya perhatian terhadap akhirat yang lemah ya, cita-cita terhadap duniawi yang terlalu melambung tinggi, yang seringkali disebut namanya tulul amal ya. Nah, hal-hal itu yang biasanya mendorong seseorang itu mengalami sikap ghaflah. Nah, gejala-gejalanya pun juga sangat banyak sebenarnya. Gejala-gejalanya sangat banyak. Misalnya bermula dari tadi ya, ihtimamul qalb. Jadi perhatian hati tidak lagi tertuju kepada tujuan utama dalam hidup ini, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tujuan kita sebagai hamba Allah dalam beribadah kepadanya itu sudah mulai bergeser tujuannya. Sekalipun seseorang bisa jadi melakukan aktivitas-aktivitas ibadah seperti sholat, ya, zikir, baca Quran, gitu kan.
bahkan mungkin juga melakukan aktivitas ibadah atau ritual keagamaan yang lainnya. Tetapi yang menjadi sorotan di sini adalah hati ini sudah tidak lagi fokus untuk ke Allah Subhanahu wa taala atau ke akhirat. Nah, sehingga itu menjadi sebuah cita-cita, menjadi himmah gitu. Ya, misalnya sholat, dia sholat Allahu Akbar gitu ya. Bisa jadi yang terlintas dalam dirinya lagi-lagi adalah urusan duniawi. Ya, sehingga di situ dia sholat, namun tidak menemukan ladzatus sholah gitu. Ya, tidak menemukan nikmatnya sholat. Karena di sini adalah ihtimamnya. Begitu juga misalkan di puasa di bulan Ramadan. Ini apalagi ini sudah memasuki 10 hari yang pertama ya. Melewati 10 hari yang pertama dan ini sedang memasuki 10 hari yang kedua. Itu suasana jenuh sudah mulai muncul, bosan sudah mulai muncul gitu ya. Apalagi mungkin kawan-kawan yang tetap di rumah saja, tidak kemana-mana gitu. Itu semakin tambah kuat rasa jenuh dan kebosanannya itu. Nah, di situasi-situasi seperti itu ini juga bisa menjadi sebab gitu. Orang itu menuju kepada keghaflahannya. Ya. Orang menuju kepada ghaflahnya gitu. Lupa sabarnya, lupa syukurnya gitu. Dan lupa yang lainnya. Sehingga seluruh rutinitas itu ya, seluruh rutinitas aktivitas itu tidak lagi memiliki seakan-akan tidak memiliki makna. Ya, semuanya berjalan. Ya, semuanya berjalan, tetapi proses perjalanan itu seakan-akan hanyalah sekadar sesuatu yang berlalu begitu saja. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karenanya di sini para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, perlu untuk kemudian kita lagi-lagi muhasabah. Ya, perlu untuk muhasabah lagi gitu. Karena itu juga menjadi sebab orang itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tajidu aktsaruhum syakirin gitu. Wala tajidu aktsaruhum syakirin gitu. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini fa innahum muni'u bil jahli wal ghaflah an ma'rifatin ni'am gitu. Wala yutasawwaru syukru ni'mah illa ba'da ma'rifatiha. Jadi mereka yang ghaflah gitu ya. Mereka yang jahil itu akan muni'u terhalang dari apa? An ma'rifatin ni'am, mengetahui nikmat. Jadi sebab ghaflahnya itu sampai kemudian seseorang itu terhalang untuk mengetahui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Sehingga bisa jadi yang terjadi adalah muncul keluh kesah di dalam diri seseorang. Ya, keluh kesah yang terus berkepanjangan, merasa menderita di dalam hidup ini gitu. Ya. Dan begitu seterusnya. Bahkan wala yutasawwaru syukru ni'ma ila ba'da ma'rifatiha gitu. Tidak sedikit pun tergambar di dalam dirinya gitu. Padahal orang itu bisa bersyukur kepada Allah setelah orang itu mengetahui setiap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Nah, sebagaimana penjelasan kemarin secara global ya mengenai tentang apa? Jenis-jenis kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, begitu juga al-jahlu ya. Demikian pula al-jahlu gitu. Kebodohan. Yang dimaksudkan kebodohan di sini bukan bodoh dalam arti orang itu tidak cerdas. Tidak cerdik gitu. Bisa jadi orangnya ini cerdas gitu. Tapi karena lagi-lagi pikiran, akal yang sudah tertutup gitu, yang tidak lagi sanggup untuk meraba dengan cara tafakkur dan tadabbur terhadap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa jadi ketika mata melihat apa yang terjadi peristiwa-peristiwa di muka bumi ini, ketika telinga pun juga mendengar gitu, maka respon akal ini tidak positif. Ya. Respon akal ini tidak positif gitu. Tidak sanggup untuk menuju kepada proses tafakkur. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemarin sedikit kita bicarakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi kalau kemudian kita melihat ayat itu, Masya Allah, bagaimana nikmat akal yang Allah karuniakan kepada seseorang bisa melihat yatafakkaruna gitu. Tapi karena begitu kuat ya jahilnya tadi, ya akal sudah tertutup, sehingga melihat peristiwa ini akal dan pikiran tidak sanggup untuk melakukan tafakkur. Ketika itu tidak bisa melakukan tafakkur karena diiringi dengan hati yang ghaflah, maka orang pun juga tidak bisa melakukan tadzakkur. Apa itu tadzakkur? Mengkondisikan hati agar senantiasa bisa melakukan proses perenungan. Bukan hanya akal yang merenung, tetapi juga hati yang merenung, tadabbur, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan kenikmatan-kenikmatannya. Tapi karena sudah tertutup oleh ghaflah, ya, karena sudah tertutup oleh al-jahl gitu ya, sehingga kemudian itu tidak nampak. Ya. Kemudian itu tidak nampak. Na'udzubillah min dzalik. Hingga kemudian orang berpaling dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ketika di dalam diri seseorang ya didominasi oleh syahwatnya. Ya, didominasi oleh syahwatnya gitu. Entah itu syahwat perut, entah itu syahwat kemaluan, ya. Entah itu syahwat-syahwat yang lainnya. Ya. Maka itu juga bisa menjadi sebab as-sarif lil khalqi anis syukri. Ya. Bisa menjadi sebab yang memalingkan seseorang itu dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang bekerja misalnya, dia alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bekerja, ya, mencari penghidupan gitu. Dia mendapatkan hasil yang alhamdulillah cukup, tapi dia merasa tidak cukup karena syahwatnya tadi. Yang berbahaya adalah ketika syahwat itu begitu kuat dan dominan di dalam diri seseorang, hilanglah sabarnya, hilanglah syukurnya, hilanglah zuhudnya, hilanglah qanaahnya gitu. Nah, kalau itu sudah hilang dalam diri seseorang, sudah. Jadi seakan-akan orang ini tidak memiliki apa-apa. Ya, jadi seakan seseorang ini tidak memiliki apa-apa, karena di dalam dirinya adalah kuat sekali syahwatnya, ambisinya, ya, untuk mencapai sesuatu. Ya, untuk mencapai sesuatu itu. Nah, oleh karenanya ada dampak yang akan ditimbulkan oleh 3 poin tersebut. Misalnya ghaflah. Ghaflah ini bisa jadi yufsidu al-qalba wa yaqsiha. Jadi ghaflah ini bisa menjadi dampaknya nanti adalah hati itu menjadi rusak dan mengeraskannya. Hati itu menjadi rusak dan menjadi keras. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yabituh min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malu." Jadi Allah katakan summa qasat qulubukum, kemudian hati kalian itu menjadi keras. Ya. Bahkan lebih keras daripada batu. Ya. Jadi au asyaddu qaswah, atau bahkan lebih keras daripada batu. Padahal di dalam ayat itu Allah sebutkan batu saja sangat mungkin dia bisa memancarkan air. Batu saja sangat mungkin di antara sela-sela batu yang menumpuk itu akan tumbuh tumbuh-tumbuhan. Atau bahkan bisa jadi batu itu akan jatuh karena rasa takut yang begitu kuat kepada Allah sehingga bisa hancur lebur. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi seandainya Al-Qur'an itu Allah turunkan di atas gunung yang besar, maka gunung itu akan hancur berkeping-keping. Nah, hati kita ini
diberi Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga tidak bisa lembut hati tersebut. Malah justru semakin apa? Semakin keras, semakin keras, semakin keras, dan semakin keras. Ya. Apa itu? Kemaksiatan tidak mulai terasa bahwa itu sebagai maksiat, ya. Karena diiringi tadi ada ghaflah dan lain sebagainya tadi. Jadi sudah enggak maksiat sebagai sesuatu yang dianggap biasa. Dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu semakin terasa lebih berat, ya. Sehingga yang muncul adalah sifat kekufurannya. Padahal Allah ingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ujung-ujungnya adalah yang berbahaya ketika hati itu keras itu. Hati betul-betul tidak bisa melihat nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilihat adalah segala setiap peristiwa itu adalah buruk bagi dirinya, ya. Padahal bisa jadi Allah katakan asa, ya, bisa jadi apa yang kau cintai, ya, itu lebih buruk bagimu. Bisa jadi apa yang kau benci itulah yang lebih baik bagimu. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha tahu, sedangkan kita ini tidak mengetahuinya. Nah, oleh karenanya ghaflah ini bisa menjadikan sebab yufsidu al-qalba, merusak hati, ya. Karena hati semakin lebih keras, ya, semakin lebih keras dan lebih keras. Nah, yang berbahaya lagi, sebab ghaflah tersebut akan muncul penyakit-penyakit hati yang lainnya, ya. Apa di antara penyakit yang paling tampak mengenai tentang nikmat itu adalah kufur. Sehingga kemudian akhirnya hati itu tertutup. Maka kufur itu artinya adalah menutup. Ketika hati sudah tertutup, ya, yang kemudian itu disebut kufur gitu, maka ini akan lebih berbahaya. Sangat besar bahayanya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang perlu kita renungkan bagi kita semuanya, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, bahwa ghaflah ini bisa merusak hati, ya, bahkan bisa membinasakannya, ya, hingga kemudian betul-betul hati itu tidak bisa melihat, ya, keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian berikutnya al-jahlu yufsidu al-aqla, sedangkan kebodohan itu akan merusak akal, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan akal kepada kita itu agar kita bisa menggunakan akal itu untuk melakukan tafakkur terhadap ni'amillah, ya. Tafakkur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena bisa tafakkur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada nikmat yang kemarin sedikit sudah kita bahas, ya. Misalnya nikmat dzauq sajalah, nikmat rasa, ya. Rasa yang ada di dalam lidah kita, atau juga rasa yang ada pada kulit kita, ya. Nah, rasa yang ada pada lidah ini juga nikmat yang luar biasa, ya. Jadi ketika orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun itu air putih, itu terasa nikmat yang luar biasa, ya. Tetapi kalau orang itu tidak bisa merasakan nikmatnya orang itu meminum air putih, justru yang terjadi adalah dia ingin mencari yang lainnya. Ini yang berbahaya, ya. Dia akan mencari apa? Kenikmatan-kenikmatan lainnya, ya, selain daripada itu. Maka dia cari minuman yang situ bercampur, ada apotas, ya, ada baygon, ada autan dan lain sebagainya, dicampur jadi satu dan kemudian diminum. Hanya karena ingin merasakannya saja melalui lidahnya, gimana tuh rasanya gitu. Ya. Begitu juga nanti masalah makanan. Tidak puas dengan apa yang Allah halalkan, tidak ridha dengan apa yang sudah Allah bolehkan untuknya, tapi justru yang dicari adalah sesuatu yang haram, ya. Dia merasakan lidahnya tidak lagi nyaman memakan sesuatu yang halal, sehingga ingin mencari sesuatu yang haram. Walaupun kadangkala awalnya adalah terlintas gitu, ya, terlintas itu. Nah, sehingga akal ini menjadi rusak. Na'udzubillah min dzalik, ya. Dia tidak bisa mampu lagi untuk melihat, ya, mana sesuatu yang masuk akal dan mana sesuatu yang tidak masuk akal, mana sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, mana yang membahayakan bagi dirinya. Dia sudah tidak lagi melihat itu semuanya, ya.
ma yadurru wa ma yanfa'u itu, apa yang bahaya, apa yang manfaat itu, ia tidak sanggup lagi untuk melihat itu. Kenapa? Karena akalnya tertutup oleh kebodohannya tadi. Baik, kemudian berikutnya tentang syahwat. Syahwat ini bisa yufsidu al-jism, yufsidu al-badan. Syahwat ini bisa merusak fisik. Ya. Syahwat ini bisa merusak fisik. Jika kemudian seseorang melampaui batas karena sebab tidak syukurnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari apa? Hak-hak fisik yang tidak lagi terpenuhi dengan baik. Ya, orang misalnya dia syahwat makan gitu ya. Apa saja dimakan karena syahwatnya gitu. Ya, entah halal, entah haram, ya, semuanya syahwatul batan gitu. Ya, sampai puncaknya adalah memunculkan apa? Kerusakan pada fisiknya. Ya, penyakit-penyakit yang timbul di situ. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ya, semua kita punya, katanya, kata ahli kesehatan, semua kita itu punya potensi gitu. Entah itu yang disebut namanya apa? Kolesterol, gula darah, asam urat ya, dan yang sejenisnya itu. Itu semuanya orang punya potensi. Tapi ketika seseorang itu memakan makanan tertentu ya, karena begitu besar syahwatnya terhadap makanan tersebut dan tidak terkontrol, bisa jadi ada makanan yang menjadikan sebab tumbuhnya apa itu? Munculnya kolesterol lebih cepat lagi. Ya, itu jika munculnya gula darah lebih cepat lagi. Begitu juga termasuk tadi misalnya asam urat, dia lebih cepat gitu. Dan itu luar biasa itu kadang-kadang terus begitu. Ya, jadi di sini yang diingatkan ya tentang syahwat itu bisa merusak apa? Pada fisik. Ya. Dan begitu juga yang lainnya gitu. Monggo, ini semuanya perlu untuk direnungkan ya supaya orang tidak berpaling dari rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kemudian berikutnya adalah ada 3 poin utama yang kemudian harus kita fahami kembali, dijelaskan ulang di dalam buku ini supaya orang mengingat kembali tentang apa? Nikmat akal, nikmat akhlak, dan nikmat ilmu pengetahuan. Nikmat akal bisa mengembalikan akal ini tidak lagi jahil. Maka dengan akal tersebut orang harus kemudian melakukan tafakkur dan terus menerus begitu. Ya. Terus begitu tafakkur. Sekalipun itu mulai dari hal-hal yang ringan, dia melakukan proses tafakkur. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi sampai muncul di dalam dirinya ucapan sebuah kalimat ma khalaqta hadza batila subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada yang sia-sia. Karena dalam peristiwa hidup ini ada kalanya peristiwa yang bisa dijangkau oleh akal, tapi banyak sekali peristiwa yang tidak sanggup digugah oleh akal, dibangkitkan oleh akal, itu tidak bisa. Ya. Karena apa? Karena begitu kuatnya kejahilan yang ada di dalam diri seseorang. Sampai-sampai dia juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah al-khuluq, akhlak. Nah, ketika seseorang itu berakhlak yang baik gitu kan, itu insyaallah itu akan bisa menjadikan sebab ya kembali hati itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, akhlak ini seringkali juga masuk dalam tema pembahasan yang seringkali disebut namanya apa? Tazkiyatun nafs. Ya. Nah, itu bisa ya, dia bermula dari mempelajari akhlak. Ada akhlak tawadhu, ya. Ada akhlak jujur dan lain sebagainya. Itu dia berusaha untuk mengikutinya. Ya. Dia berusaha untuk mengikutinya. Maka fa insyaallah itu bisa membuka hati yang beku tadi. Bisa melembutkan hati yang keras insyaallah. Ya. Jika kemudian orang dengan akhlak yang baik. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai engkau Muhammad orang yang berada di akhlak yang tinggi. Baik. Kemudian berikutnya adalah tentang al-ilmu. Nah, gitu. Ilmu pengetahuan. Ilmu yang menyadarkan agar seseorang bisa mengontrol syahwatnya. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak, tapi pengetahuan yang bisa mengontrol syahwatnya. Nah, jika kemudian orang mendapatkan 3 hal itu, lagi-lagi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya di sini beliau Ibnul Jauzi rahimahullah ya, membahas mengenai tentang ilaj. Ya, terapi. Ya, ini tentang ilaj atau terapi. Nah, kemudian setelah tadi gambaran global tentang apa saja yang bisa memalingkan seseorang dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, muncul, kalau begitu fama ilaju hadhil qulubi al-ghafilah. Kalau begitu apa yang bisa dilakukan untuk melakukan proses terapi hati ya, agar hati itu tidak senantiasa berada di dalam ghaflahnya? Maka jalan satu-satunya yang disampaikan di sini adalah melakukan ta'ammul ya, yang dihubungkan dengan pikiran, melakukan tadabbur, melakukan tadzakur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan di sini wa ammal qulubu al-balidah allati la ta'uddu nikmah illa idza nabbaha al-bala'u 'alaiha. Hati yang begitu kerasnya, maka bisa jadi nikmat itu tidak dianggap sebagai nikmat. Ya, nikmat itu tidak dianggap sebagai nikmat. Bahkan bisa jadi nikmat itu dianggap sesuatu yang balak dalam hidupnya. Ya, nikmat itu bisa jadi dianggap sebagai balak. Ya, nikmat itu dianggap sebagai musibah, bisa jadi. Kenapa? Karena lagi-lagi hati yang keras itu tidak sanggup untuk melihat itu. Ya. Oleh karenanya, lagi-lagi terapinya adalah bagaimana hati ini ya, bisa jadi memang Allah tentu punya cara di dalam mentarbiyah para hambanya. Ya. Bisa jadi orang ini akan mengalami satu benturan peristiwa yang hebat. Allah tunjukkan kemahabesarannya. Allah tunjukkan kemahadermawanannya. Allah tunjukkan terhadap melalui peristiwa-peristiwa itu hingga kemudian hatinya itu terbuka. Nah, kalau bagaimana kalau hati tidak terbuka? Allahu a'lam bissawab. Ya. Karena yang berbahaya adalah ketika orang tidak bisa melihat nikmat, maka akan kufur sebagaimana Fir'aun itu kufur sampai dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya. Kemakmuran negerinya, kebesaran bangsanya itu tidak dia lihat sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu sungguh sesuatu yang berbahaya ya kalau tidak diperhatikan. Nah, sehingga kemudian ketika hati sudah ada proses penyadaran melalui tadzakur tadi, maka perlu diiringi dengan rasa lebih kuat lagi taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah dia hatinya diarahkan untuk bisa melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar ini. Nah, kemudian diiringi dengan apa? Amal soleh yang dilakukan oleh hati itu sendiri. Ya, ada syukur, qanaah dan seterusnya. Itu diamalkan, dipelajari lagi, diamalkan kembali, dibuka-buka lagi, terus kemudian setiap waktu berusaha untuk disempurnakan dalam bentuk amal soleh dari waktu ke waktu. Nah, itu
di antara ya bagaimana seseorang melakukan proses ilaj ya, hati yang ghaflah. Ya, hati yang ghaflah itu. Baik, kemudian berikutnya adalah terapi dari apa tadi? Al-jahlu, kebodohan. Yang dimaksudkan adalah ketidaktahuan melalui akalnya bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu besar. Maka kemudian akal ini dibenturkan kepada satu ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian itu menghitung ya, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Kenapa? Karena akal ini begitu pendek untuk melihat jenis atau per item atau per bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada diri seseorang. Ya. Ada ruang yang tertutup yang seringkali disebut namanya ruang gaib. Ya. Ada ruang gaib yang paling sederhana yang bisa kita renungkan dalam persoalan ini, misalnya begini. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kemaluan melalui pernikahan. Sebab itu kemudian ada janin yang tumbuh di dalam rahim perempuan. Mulai dari sperma ya, kemudian menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah membesar kemudian menjadi segumpal daging yang besar, hingga di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuk fisik. Mulai dari kepala, kedua tangan dan kedua kaki. Dan terus begitu. Ketika bentuk janin ini sempurna gitu ya. Ketika bentuk janin itu sempurna itu, Masya Allah, maka kemudian Allah tiupkan roh ke dalam janin tersebut. Sehingga di situ janin dihitung sebagai makhluk yang hidup. Semua makhluk yang hidup ini butuh makanan, dia butuh oksigen, dia butuh udara dan lain sebagainya gitu. Pertanyaannya adalah, kenapa dia bisa hidup di dalam perut seorang ibu gitu? Makannya dari mana, rezekinya dari mana gitu? Ya, ini kan sesuatu yang penting juga untuk lakukan bagian dari proses perenungan itu. Kadang-kala akal merasa bahwa wah kalau begini terus nggak ada rezeki nih. Ya, tapi bisa jadi karena kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki min haitsu la yahtasib. Nah, kembali lagi. Jadi di sini diperintahkan dalam proses akal tadi ya, dia melihat lagi. Ya, terus begitu. Nah, kembali ke janin tadi. Ketika janin ini semakin matang, ya, dia semakin matang, maka kemudian Allah harus mengeluarkannya. Nah, ketika keluar itu juga ada nikmat yang sudah Allah sediakan untuk bayi tersebut. Yaitu berapa Pak? ASI dari ibunya. Ketika sudah semakin dewasa, terus itu, maka dia tidak lagi membutuhkan ASI. Dia membutuhkan sebagaimana yang biasa kita lakukan, memakan ASI dan makanan-makanan yang lain. Itu perjalanan akal diperintahkan oleh Allah Subhanahu untuk melihat itu. Maka disitulah di dalam Al-Quran Al-Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menterapi akal-akal yang sudah balidah gitu ya, akal yang sudah bebal, akal yang tidak lagi bisa tafakkur gitu ya, akal yang tidak bisa lagi melakukan proses perenungan terhadap apa yang Allah ciptakan, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat kauni ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat kauni, yang mana di dalam ayat-ayat kauni itu juga terdapat banyak penjelasan-penjelasan mengenai tentang kemahabesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kadangkala misalnya kita bisa melihat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat sidya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Gitu. Jadi
Akal diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan apa yang diciptakan oleh Allah, dari mana dia makan gitu. Ini adalah proses ilaj dari al-jahlu tadi, kebodohan yang hubungannya dengan ketidaktahuan akal dalam hal-hal yang seperti itu. Begitu juga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya, diperintahkan untuk melihat dengan segala bentuk daya, kemampuan, daya nalarnya untuk bisa merenung apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapannya memang hal itu kemudian digabungkan dengan sanubari, maka akan muncullah banyak hal hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Yu'til hikmata man yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Baik, kemudian berikutnya adalah menterapi mengenai tentang syahwat. Menterapi tentang syahwat. Keinginan-keinginan yang meluap dalam diri seseorang. Apa terapi dari syahwat? Yaitu melihat tentang bahayanya ketika orang itu mengikuti syahwatnya. Akan terjadi kerusakan yang sangat besar di dalamnya. Karena syahwat ini selalu cenderung kepada hal-hal yang negatif. Perilaku-perilaku yang Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan di dalamnya. Nah, terapinya adalah yaitu dengan zuhud, dengan qanaah. Orang berusaha untuk di dalam hatinya menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan diri. Ya, zuhudnya juga dimunculkan, qanaahnya dimunculkan, dan begitu seterusnya. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka semuanya. Indah sekali ketika Allah itu membuka hati hingga tidak lagi ghaflah. Allah membuka akal pikiran seseorang hingga tidak lagi jahil, ya, sehingga kemudian Allah juga membantu seseorang untuk bisa mengendalikan syahwatnya, ya, sehingga kemudian orang hidup berada di dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, di akhir dari pertemuan pagi hari ini Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan begini. Wa mimma yanbaghi an tu'alija bihi al-quluba al-ba'idah anis syukri an ta'rifa anna ni'mata idza lam tushkar zalat. Ya. Di antara hal yang penting seseorang untuk melakukan proses terapi tadi, ya, hati yang jauh dari syukur kepada Allah karena diluapi dengan syahwat, bisa jadi karena diluapi dengan kebodohan tadi dan ghaflah tadi. Ya, hati ini diajak untuk melihat apa? Anta arifa anna ni'mah idza lam tushkar zalat. Hati diajak untuk mengetahui jika nikmat itu tidak disyukuri maka akan hilang. Masya Allah. Jika nikmat itu tidak disyukuri, maka yang berbahaya adalah nikmat itu nanti akan hilang, tidak berbekas dan tidak berpengaruh pada diri seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Ya, apa yang disebutkan hilang itu tidak terasa. Nikmat yang begitu besar yang ada di dalam diri seseorang itu tidak terasa nikmat tersebut. Ya, tidak terasa sebagai nikmat. Ya, maka kemudian dikutipkan di sini perkataan Fudail bin Iyad. Ya, wa kana al-Fudailu yaqul alaikum bimudawamati syukri 'alan ni'am. Faqalla nikmatun zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Wa fil hadisi ma azumat nikmatullahi ta'ala ala 'abdin illa kasrat hawaijun nasi ilaihi. Wa man tahawana bihim arada tilka nikmah lizzawal. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Fudail bin Iyad mengatakan begini, alaikum bimudawamatis syukri. Ya.
wajib bagi kalian untuk terus-menerus bersyukur kepada Allah minimal dengan pengucapan alhamdulillah. Minimal dari ucapan itu. Ya, semua kenikmatan yang bisa atau yang muncul dalam hidupnya, terus itu ucapan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya. Itu untuk membuka jika memang hati itu betul-betul tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Faqalla nikmatun zalat an qaumin. Ya. Faqalla nikmatun, sedikit sekali nikmat. Zalat yang hilang an qaumin, dari kaum, fa'atat ilaihim, kemudian dikembalikan oleh Allah. Artinya, orang-orang yang tadinya nikmat itu belum atau bahkan tidak dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kezaliman tadi. Maka yang dikhawatirkan adalah orang tidak lagi bisa melihat itu secara utuh terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi akan hilang nikmat tersebut. Ya, akan hilang, tidak tampak di dalam kehidupan seorang muslim. Yang ada akhirnya adalah sifat keluh kesah yang terus berkepanjangan. Maka di sini dikutipkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma azumat nikmatullahi taala ala abdin illa kasurat hawaijun nasi ilaihi." Ya. Ma azumat, tidak menjadi besar nikmatullahi, nikmat Allah, ala abdin, atas diri seseorang. Artinya seseorang itu tidak akan menganggap besar terhadap nikmat Allah. Illa kasurat hawaijun nasi ilaihi, kecuali jika manusia itu terasa dalam hidupnya betapa besar kebutuhan ia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah kalanya faman tahawana bihim aradatil nikmah lizawal. Ketika orang itu meremehkan apa artinya tidak tadi melihat bagaimana interaksinya dia terhadap semua nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Ketika dia sudah meremehkan itu, maka ardatil nikmah lizawal, seakan-akan dia telah mempersilahkan nikmat itu untuk pergi dari kehidupannya. Sungguh ini adalah sesuatu yang berbahaya jika memang betul-betul demikian. Maka Allah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kaum sebelum kaum itu akan merubah nikmatnya sendiri. Jadi hilangnya nikmat bisa jadi adalah disebabkan oleh pemilik nikmat itu sendiri, bukan orang lain. Sebagian ulama mengatakan, jagalah nikmat itu dengan cara bersyukur. Ketika seseorang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah nikmat yang ada itu terjaga gitu. Ya. Tapi lagi-lagi memang Allah ingatkan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ya, sedikit di antara hamba-Ku itu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita semuanya ini, ya, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, sekiranya kita betul-betul bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah nikmat-nikmat yang hilang akan dikembalikan oleh Allah. Nikmat-nikmat yang sudah diambil oleh Allah, insyaallah Allah berikan kembali. Ya. Itu memberikan petunjuk bahwa sesungguhnya syukur itu adalah cara yang terbaik untuk menjaga nikmat. Nah, bagaimana supaya tetap bersyukur? Jangan biarkan hati itu berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berada di dalam pengetahuan dan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa, para pendengar yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.